Itaewon Class. Drama ini memiliki 16 episode dan ini adalah episode pertama yang bercerita tentang masa lalu Park Se-roy. Oke, nggak usah lama-lama lagi, pusingkan filmnya. Film ini dibuka oleh salah satu tokoh utama kita, yaitu Choi Seo. Dia sedang berada di psikiater karena merasa gila dan lelah dengan hidupnya dan merasa ingin mati. Dia tinggal di ibu kota Korea Selatan, Seoul, tepatnya di distrik Yongsan atau lebih spesifiknya lagi di Itaewon. Daerah itu merupakan salah satu tempat tinggal termahal di kota Seoul. Kemudian dia pun memulai film ini dengan berkata, "Inilah kisah kami yang hidup di jalan ini, dengan prinsip hidup kami. Dan inilah Itaewon Class." Flashback 15 tahun sebelumnya. Di sebuah SMA diperlihatkan tokoh utama di film ini, yaitu Park Se-roy. Dia sedang dihukum karena bolos di pelajaran tambahan. Dia termasuk murid yang sering dimarahi, sulit bersosialisasi, dan tidak punya teman satupun di sekolah itu. Namun dia adalah orang yang sangat disiplin dan mempunyai prinsip hidup yang sangat kuat. Dia bersekolah di sana selama 3 tahun dan akhirnya pindah karena harus ikut dengan ayahnya. Keesokan harinya, Se-roy akan mengikuti tes masuk akademi kepolisian. Namun di perjalanan, dia bertemu dengan seorang cewek yang mendorong seorang pengemis. Dan Se-roy dengan sigap membantu pengemis itu, yang membuat salah satu kakinya terluka. Se-roy pun mengejar cewek itu dan menyuruhnya untuk meminta maaf. Nah, nama cewek itu adalah Oh-sua. Namun Oh-sua tidak ingin meminta maaf lalu pergi begitu saja. Kemudian Park Se-roy pun mengikuti tes fisik kepolisian. Meskipun kakinya terluka, namun dia tetap tangguh dan berhasil lulus dalam tes fisik itu. Scene berganti memperlihatkan manajer Park, ayah dari Park Se-roy, dan direktur Kang sedang berbincang. Mereka berdua sama-sama bekerja di grup Jangga, semacam perusahaan makanan gitu. Direktur Kang bilang bahwa sponsor makanan ke panti asuhan yang diurus oleh manajer Park telah dihentikan oleh grup Jangga. Tentu saja hal itu membuat manajer Park sangat sedih. Namun dia hanya bisa menerima keputusan itu dan tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian direktur Park pun pergi ke panti asuhan bersama anaknya Se-roy. Di sana Se-roy bertemu dengan Oh-sua. Oh-sua pun mencoba menyapa dan mengobrol bersama Se-roy, tapi dia cuma dikacangi. Tentu saja Se-roy tidak ingin berbicara dengan Sua karena kejadian yang dialaminya tadi. Ternyata Sua sangat dekat dengan direktur Park, sebab dia telah dirawat di panti asuhan tersebut sedari kecil. Scene berganti di sebuah SMA. Hari pertama Park Se-roy bersekolah di SMA barunya. Tampaknya dia begitu kaget ketika mengetahui bahwa Sua sekelas dengannya. Ditambah lagi dia harus duduk di samping Sua. Di dalam kelas terlihat seorang siswa tukang bully yang bernama Jang Junwon. Dia sedang membuli siswa culun yang bernama Hojin. Tampaknya perbuatan itu membuat Se-roy kesal dan ingin menghentikan Junwon. Namun Sua langsung melarang Se-roy karena Junwon adalah anak dari CEO grup Jangga, bos dari ayah Se-roy. Tapi Se-roy tetap mengikuti prinsipnya menghentikan perbuatan Junwon. Saat Se-roy menghentikan Junwon, semua siswa terlihat kaget. Ketika guru mereka tiba di kelas, guru itu hanya diam dan membiarkan Junwon membuli Hojin. 선생님 이거 안 보이세요? 자자 그만 놀고 수업 준비해. 네, 쌤. Kemudian Gyunwon berkata, "Ku beritahu peraturan sekolah ini. Jang Gyunwon adalah peraturannya." Sontak hal itu membuat Se-roy semakin kesal dan membuat kepalan tangannya melayang ke muka Gyunwon dan hidungnya pun patah. Kemudian di ruang guru, Se-roy dipukuli rotan sampai patah, sedangkan Gyunwon hanya bersantai ria. Dan datanglah CEO grup Jangga, ayah dari Gyunwon yang bernama Jang Dae-hee. Kita panggil saja Presdir Jang. Di ruangan itu juga ada ayah dari Se-roy. Menurut kepala sekolah, Se-roy telah melanggar hukum sehingga harus dikeluarkan dari sekolah. Namun Presdir Jang bilang ke Se-roy, tidak perlu dikeluarkan dari sekolah. Penting bagimu untuk meminta maaf atas kesalahanmu sendiri. Aku mau kau berlutut di depan putraku dan meminta maaf. Namun Se-roy bilang, ayahku mengajariku untuk hidup memegang prinsipku. Aku melihat teman sekelasku dirundung, lalu guruku membiarkannya. Aku tak nyaman, jadi ku coba menghentikannya. Aku memukulnya karena dia tidak mau dengar.
Tak seharusnya dia merundung teman di depan guru seperti itu. Aku bersedia menerima hukumannya jika aku salah. Namun aku tidak bisa meminta maaf kepada Jang Gyunwon karena aku tak merasa salah. Namun si Gyunwon ngelak cuy, bilangnya nggak ngebully siapa-siapa. 언제 새끼야. Yang akhirnya membuat Seroy harus dikeluarkan dari sekolah. Serta ayahnya juga langsung ikut mengundurkan diri dari grup Jangga. Dan itu membuat Seroy menangis karena tidak menduga ayahnya memutuskan hal itu dalam beberapa detik. Astaga, baru 30 menit sudah bikin mata berkeringat cuy. Scene berganti ke sebuah restoran. Mereka menghabiskan malamnya di sana. Ayahnya juga mengajarkan Seroy cara meminum amer karena Seroy bukan pelajar lagi. Setelah itu Seroy menangis dan meminta maaf. Namun ayahnya bilang semua ini hanya akan menjadi kenangan. Ayah sangat bangga padamu karena telah menjaga prinsipmu dengan kuat. Tetaplah hidup seperti itu. Keesokan harinya, Gyunwon mengajak Sua untuk jalan-jalan dengan mobil barunya yang berplat nomor 7777. Namun Sua menolak ajakan tersebut. Di malam harinya, Sua bekerja di supermarket dan didatangi oleh ayah Seroy. Ayah Seroy menyuruh Sua untuk berkuliah dan dialah yang akan membiayai kuliahnya tersebut. Awalnya Sua menolak karena merasa tidak enak. Namun Sua menerima setelah bilang aku akan menggantimu 3 kali lipat setelah sukses nanti. Selanjutnya berpindah ke percakapan Presdirjang dan Direktur Kang. Direktur Kang mencoba membujuk Presdirjang untuk mengembalikan manajer Park ke perusahaannya. Karena dia termasuk orang yang berpengaruh di perusahaan mereka. Namun Presdirjang menolak dan bilang keputusanku tidak pernah salah. Keesokan harinya, Sua pun mengikuti tes masuk perguruan tinggi. Namun di perjalanan dia lupa membawa kartu ujiannya sehingga membuatnya ketinggalan bus. Dia pun harus berlari 3 km menuju ke kampusnya. Saat berlari dia bertemu dengan Seroy dan Seroy pun menemani Sua berlari hingga sampai ke kampusnya. Saat sampai Seroy memberikan semangat kepada Sua. Hal itu membuat Sua sangat senang dan bersemangat. Singkat cerita tesnya pun selesai. Ternyata Seroy menunggu Sua di luar kampus. Di sini Seroy berniat untuk berteman dengan Sua dan Sua menerima pertemanan Seroy. Mereka pun mampir sejenak di pinggir danau dan mengobrol santuy di sana. Setelah ngobrol, Seroy pun modus dan meminta nomor telepon Sua. Namun Sua akan memberikannya dengan syarat Seroy tidak boleh jatuh cinta padanya. Tapi Seroy tidak menjawab, malah bertanya kenapa tidak boleh. Sua kemudian berkata pokoknya tidak boleh. Seroy pun bilang oke, dan didapatlah nomor Sua. Kemudian Seroy lanjut berkata, kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Dan dia juga bilang kalau Sua keren dan sangat cantik. Kemudian dia kabur ninggalin Sua yang senyum-senyum sendiri. Kemudian terlihat Seroy dan ayahnya mulai membersihkan tempat yang kelak akan menjadi restoran kecil milik ayahnya sendiri. Dan hari-hari pun berlalu. Sua bersekolah, Seroy dan ayahnya bersiap membuka restoran, dan di malam harinya mereka berkumpul dan makan bersama. Hingga akhirnya di suatu malam ketika ayah Seroy pergi membeli bahan makanan untuk membuka restoran yang pertama kalinya, di perjalanan pulang tiba-tiba dia ditabrak oleh sebuah mobil dari belakang. Dan hal itu membuat ayahnya meninggal. Dari kejadian itu, Seroy tak dapat beristirahat dan makan selama 2 hari. Hingga akhirnya datang seorang detektif dan membawakan kabar bahwa orang yang menabrak ayahnya telah menyerahkan diri ke polisi. Dan ingin memberikan santunan uang yang banyak kepada Seroy. Namun Seroy menolak dan bilang apakah dia ingin membeli nyawa ayahku. Dia pun jatuh tersungkur dan semakin melemah. Ketika melihat foto-foto yang diberikan oleh detektif, tiba-tiba Sua menyadari bahwa mobil yang menabrak ayah Seroy adalah mobil milik Gyunwon yang berplat nomor 7777. Namun yang menyerahkan diri ke polisi adalah orang lain, bukan Gyunwon itu sendiri. Mendengar hal itu, Seroy pun bangkit dan pergi mencari Gyunwon. Dan akhirnya saat di perjalanan, dia berhasil menemukan Gyunwon yang sedang duduk santuy merokok di tengah derasnya hujan. Gyunwon menyadari kedatangan Seroy dan mencoba untuk kabur, namun dia terjatuh dan hal itu membuat Seroy semakin yakin bahwa memang benar Gyunwon telah menabrak ayahnya dan menyuruh orang lain untuk menyerahkan diri ke polisi.
Seroy pun menghajar Gyunwon sepuasnya. Gyunwon sempat meminta maaf, namun Seroy bilang sudah terlambat. Orang yang harusnya kau minta maafin sudah meninggal. Kemudian Seroy pun mengambil batu besar dan saat ingin dipukulkan ke Gyunwon, episode 1 pun selesai. Oke guys, kalau kalian penasaran kelanjutan episode selanjutnya, kalian bisa pantau terus di channel ini. Dan jika kalian nonton video ini sampai habis, itu tandanya kalian suka video ini. Jadi jangan lupa dong tekan tombol like dan subscribe-nya. Saya Sarakul pamit undur diri, sampai jumpa di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.